Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Tamimi, saya dari Prodi TRPL semester 2 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya soal UTS struktur data yang diminta adalah mencetak nilai array yang berisi nama mahasiswa, yaitu nama kita sendiri. Contohnya seperti ini, dia ada yang horizontal sama ada yang vertikal. Ini kita menggunakan HTML. Itu ada 4 cara ya, diminta itu ada 4 cara. Yang pertama itu adalah satu cara manual, yaitu kita mencetak echo secara terus-terusan. Ada cara menggunakan cara implode, yaitu kita menggunakan implode, fungsi implode. Kemudian ada cara kita menggunakan cara for each. Kemudian ada yang terakhir adalah cara menggunakan cara for. Ini saya akan menggunakan sekaligus empat ini ya. Kita ke PHP saya. Oke, cara pertama itu adalah cetak menggunakan echo berulang kali. Sesuai namanya, ini adalah array-nya dengan nilai huruf dari nama saya sendiri. Sini saya mencetak beberapa kali ya, echo huruf dari indeks 0 sampai 14. Kemudian ini vertikalnya, kalau vertikalnya saya menggunakan BR di akhir, sehingga dia cetaknya ke bawah. Oke, maka jika dilihat itu hasilnya seperti ini ya. Oke, ini adalah yang horizontal, kemudian ini adalah yang vertikal ya. Ini salah yang ini menggunakan echo berulang kali. Seperti tadi, ini saya cetak berkali-kali menggunakan echo yang horizontal. Kemudian ini adalah cetakan yang vertikal, saya menggunakan BR di akhir, sehingga dia akan cetaknya ke bawah, dan ke bawah. Kemudian sini kita lanjut ke menggunakan cara implode. Sini ada array-nya. Kemudian sini kita langsung saja echo, kemudian kita memanggil fungsi namanya implode, yaitu fungsi yang akan mengambil elemen-elemen sini dan dijadikan sebuah string dengan separator spasi. Ini adalah spasi, sehingga nanti kalau kita dicetak dia bakal diikuti oleh spasi juga, jadi sehingga hasilnya seperti ini. Ini yang implode tuh, dia ada spasinya. Kemudian sini ada yang vertikal, itu yang tadi horizontal. Kemudian kita lanjut ke yang vertikal. Ini kita lanjut lagi menggunakan implode dengan separatornya itu BR, sehingga ketika dia dicetak maka dia akan diikuti oleh BR, sehingga dia cetaknya ke bawah. Nah, saya menggunakan fungsi RSS agar saya bisa mengakses indeksnya. Jika kalau misalnya saya sama seperti yang di atas, maka dia ini akan, yang bagian vertikal ini dia akan dimulai dari J. Saya maunya dari A ya, karena seharusnya memang dari indeks yang pertama. Maka saya akan menggunakan RSS agar saya bisa mengakses dan mencetak sesuai dengan indeks yang saya perlukan. Contohnya seperti ini, dengan kita masukkan array-nya, kemudian dengan ini indeks yang kita inginkan, sehingga dia akan cetak dari indeks yang pertama, yaitu A. Seperti ini. Lanjut. Ini adalah cara yang ketiga, ya, kita menggunakan for each. Nah, ini for each ini saya akan seperti di atas, ini adalah array-nya. Kemudian sini array-nya kita akan masukkan dalam variabel nilai, sehingga baru itu kemudian perulangannya ini kemudian kita cetak dengan diikuti oleh spasi, dan kita cetak isi dari nilai. Isi nilai ini juga adalah huruf, sehingga kita mendapatkan adalah seperti ini, diikuti oleh spasinya, ini spasi di bagian sini, belakang sini. Gitu ya. Lanjut ke bagian vertikal. Nah, vertikal ini kan dia tentu saja saya menggunakan tambahan sebagai s index dengan tanda ini dengan nilai, sehingga kita mendapatkan nilai dari indeks dan juga mendapatkan dari value-nya.
Nah, kemudian agar saya bisa memanggil sesuai indeks yang saya butuhkan, maka saya akan menggunakan if. Ini maksudnya adalah jika indeksnya di atas 1, maka akan dicetak. Jadi sehingga kita dapat kita akan mencetaknya dari indeks 1. Jadi ibaratnya begitu. Kemudian ini adalah cetakannya, diikuti oleh BR sehingga dia akan cetak ke bawah, dan ini adalah nilainya. Lanjut kita akan cara keempat, yaitu menggunakan for. For ini seperti biasa, yaitu adalah sebagai, ini saya lupa maksudnya tepat. Oke. Ini adalah variabelnya, kemudian ini adalah kondisinya, kemudian ini adalah cetakannya, dan ini adalah oke, gini aja langsung. Saya akan jelaskan. Jadi ini adalah nilai awalnya, kemudian ini adalah kondisionalnya, kemudian sini ada cetakannya, dan ini adalah eksekusinya. Jadi misalnya kan kita mulai cetaknya dari 0, berarti ini kita mulainya dari cetak dari 0. Kalau misalnya count huruf ini maksudnya itu adalah jumlah seluruh isi array di sini. Jadi jika dihitung-hitung tuh ada 15, berarti ada sampai 14 lah. Nah, kalau misalnya dia sudah belum mencapai maksimal dari ini, maka dia akan mencetak ini, sehingga dia akan terjadi perulangan terus menerus sampai dia mencetak ini sampai akhir sini, sehingga hasilnya seperti ini. Oke. Sama halnya juga seperti yang vertikal, cuma ditambah BR agar dia bisa mencetak ke bawah. Cuma bedanya sini kita mulai dari indeks 1. Kita mulai dari 1 sehingga dia akan mencetaknya langsung dari huruf A, bukan J. Oke, sama halnya tadi, dia bakal, kalau misalnya dia di bawah maksimal dari indeks yang di sini, maka dia akan mencetaknya ini, diikuti oleh BR agar dia bisa mencetaknya ke bawah, kemudian dia akan mencetak sesuai dengan indeksnya, kemudian dan seterusnya berulang kali sampai I, maka hasilnya seperti ini. Mungkin itu dari saya ya. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada yang kurang paham. Saya akhiri dari sini saja. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.